Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online yang Selamat Abang kerjain kemarin. sore semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk Waalaikumsalam pertemuan. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya, Itu dibahas. hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kita hari ini. Di pertemuan 9 kita membahas mengenai distro Linux. Yang nanti akan saya bahas di sini adalah pembuatan distro Linux dari Linux Slack ya, yang nanti Linux Slack-nya bisa kalian cari di website dari slack.org ataupun bisa cari di repositori dari beberapa kampus yang lain ya, misalkan seperti dari UI atau dari UGM atau repositori dari tempat kampus yang lain juga. Kemudian bisa cari di Google ya, itu untuk ISO dari Slack-nya. Kemudian dipersiapkan juga untuk aplikasi program namanya Power ISO ya. Power ISO itu untuk membuka file ISO-nya. Kemudian disiapkan juga untuk My Slack kreatornya ya, untuk proses kompilasi. Pada saat kita udah merubah codingan ataupun gambar-gambar yang ada di distro Slack-nya, kemudian kita compile, barulah yang terakhir kita jalankan dengan mempergunakan VirtualBox. Jadi di-download juga untuk VirtualBox-nya. Itu yang mungkin beberapa tool software yang harus kalian persiapkan nanti di pertemuan 9 dan 10 hari ini dan minggu depan ya. Dan kemudian nanti tugasnya itu membuat remastering distro dari Linux Slack yang nanti dimodifikasi ya, istilahnya remastering itu modifikasi proses dari mulai modifikasi tampilan splash screen-nya ya, tampilan desktop ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu semuanya dimodifikasi. Bagaimana caranya yang akan kita jabarkan di pertemuan hari ini, pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nah, sebelum membahas untuk proses remasteringnya, kita bahas beberapa pengertian-pengertian terlebih dahulu ya di pertemuan 9 hari ini. Oke, saya akan jelaskan mengenai sistem operasi. Seperti yang kita tahu bahwa sistem operasi ada yang bayar dan ada yang sifatnya gratis. Artinya kalau sifatnya berbayar kita membeli lisensi dari sistem operasi yang kita pergunakan. Contohnya dalam Microsoft Windows. Ya, bagaimana kalau misalkan kita melakukan upgrade dari Windows versi yang lama ke versi yang baru, misalkan dari 10 ke 11. Nah, berarti kita harus membeli lagi untuk lisensi dari Windows yang akan kita update, ya. Begitu juga dengan sistem operasi yang lain, kayak misalkan Macintosh, ya, dari Apple, itu juga kita berbayar. Nah, kecuali kalau kita membeli laptop baru, ya, membeli laptop baru biasanya sudah terincludekan untuk sistem operasinya, sudah terpasang, ya. Begitu juga dengan Apple juga, sistem operasi Macintosh-nya juga sudah terpasang. Nah, kemudian sistem operasi yang sifatnya gratis, artinya kita bebas pakai, ya, tidak perlu membayar dan free lisensi. Jadi kita tidak usah khawatir lagi tentang hak cipta, ya, karena kalau kita menggunakan sistem operasi yang sifatnya bajakan, ya, itu terkena lisensi juga. Kemudian terkena juga dari sisi hukumnya juga, ya, karena kita menggunakan software-software yang bajakan atau ilegal. Nah, itu tidak dianjurkan kalau kita menginstalasikan untuk perusahaan-perusahaan yang besar, ya, seperti itu. Kemudian ada sistem operasi yang kita lihat dari sifat terbuka dan tertutupnya. Ini terbuka dilihat dari kode sumbernya. Kalau terbuka artinya bebas kita untuk development ulang, ya. Kemudian kita boleh memberikan nama kita pada saat kita mendevelopment. Contohnya adalah sistem operasi Linux, ya. Sistem operasi Linux ini sifatnya gratisan, kemudian open source juga, dan kemudian bebas kita untuk menyebarkan kembali. Makanya kalau di sistem operasi Linux itu banyak nama-nama orang ya, development yang pada saat mendevelopment itu mencantumkan namanya di setiap aplikasi yang di-develop. Nah, berbeda dengan sistem operasi yang sifat kode sumbernya tertutup, yang artinya bahwa developer di perusahaan itu saja, misalkan Microsoft ya, yang tahu mengenai coding atau kode dari sistem operasinya. Jadi kalau pihak yang lain, kita sebagai pemakai itu tidak bisa untuk mengembangkan lebih lanjut.
Kemudian kalau yang sistem operasi yang bajakan yang tadi saya bilang bahwa kita tidak boleh mempergunakan software-software ya sistem operasi ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang sifatnya bajakan karena itu melanggar hukum, kemudian juga terkait juga dengan undang-undang hak cipta. Nah, kemudian kalau yang legal berarti kita bebas mempergunakan karena kita sudah membeli lisensi ya, contohnya Microsoft Windows. Nah, biasanya kalau kita udah membeli itu biasanya kita diberikan satu portal khusus ya dari Microsoft-nya di mana kita bisa mengakses beberapa sistem operasi yang mungkin kita akan update ya nantinya. Berikut juga dengan database, mungkin kalau kita membeli lisensi database itu termasuk juga di dalam portal tadi ya di portal Microsoft-nya. Kemudian biasanya juga kalau kita mempergunakan software yang legal, kita diberikan sertifikatnya ya. Sertifikat dari Microsoft Indonesia bahwa kita mempergunakan software yang legal. Nah, ini wajib untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, kita mempunyai sertifikasi dari sistem operasi yang dipergunakan. Nah, kemudian kita lihat tools yang nanti akan dipergunakan untuk proses remastering dari Linux ya, dari sisi hardware. Di sini nggak perlu spesifikasi perangkat yang tinggi, cukup dengan Pentium 3 juga bisa dipergunakan. Kemudian memori dengan kapasitas kecil juga bisa dipergunakan yang kapasitas 256. Kemudian monitornya juga monitor CRT, monitor tabung masih bisa bisa dipergunakan ya. Kemudian ada keyboard dan mouse. CD RW ini tidak kita pergunakan karena kebanyakan kita mungkin nanti mempergunakan USB flash disknya ya. Seperti itu. Ini untuk hardware. Kemudian dari sisi software. Software di sini yang harus kalian sediakan Slack dari versi 6.1.1 ya atau Slack di versi 6.1.2. Ini bisa kalian download di repositori UI, Kambing UI atau dari repositori UGM ya ataupun dari kampus lain itu untuk mendownload file ISO Slack-nya. Kalau yang di website yang sekarang di slack.org ini udah versi yang terbaru ya. Atau kalau mau mungkin nanti menggunakan versi yang terbaru boleh. Nah, yang nanti akan saya praktekkan di sini versi yang 6.1.1. Kemudian Photoshop mungkin nanti bisa kalian pergunakan untuk mengedit gambarnya. Kemudian dari sisi VirtualBox untuk menjalankan operating system secara virtualnya ya. Jadi kita tidak usah menginstal sistem operasi Linux Slack-nya ke dalam laptop kita. Ya, jadi kita jalankan secara virtual saja. Kemudian text editor untuk melakukan editing codingannya ya bisa mempergunakan WordPad ataupun mempergunakan Notepad ya. Kemudian Power ISO ini untuk membuka file ISO dari Slack 6.1.1-nya. Jadi kita untuk melihat isi dalaman dari ISO-nya kita buka dengan Power ISO. Dan ini beberapa tool software yang mungkin kalian harus download. Nah, sebelum kita ke praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai Linux Slack. Ya, Slack di sini adalah merupakan sistem operasi berbasiskan Linux ya yang sifatnya dia kecil, ringan ya, kemudian cepat, bisa dibawa kemana-mana ya, portable sifatnya. Bisa kita masukkan ke dalam USB flash disk, kemudian kita bisa jalankan. Nah, kemudian juga Slack ini merupakan distribusi Linux yang berbasiskan dari Slackware. Jadi turunannya ya. Slack ini turunan dari Slackware. Kemudian juga dari salah satu distro yang mempunyai kemampuan bootable yang artinya bisa dimasukkan ke dalam USB flash disk ataupun bisa dijalankan secara langsung live melalui CD. Ya, kalau dulu melalui CD live atau DVD live-nya. Nah, kalau sekarang dengan menggunakan USB flash disk tanpa proses instalasi. Jadi nanti kita jalankan juga dengan mempergunakan VirtualBox-nya. Nah, varian Slack ada beberapa varian. Di sini ada Slack Standard Edition, ya, ada Kill Bill Edition. Kalau yang standar, di sini biasanya hanya dilengkapi dengan fasilitas yang standar ya. Contoh ada X Windows untuk desktopnya. Kemudian untuk desktop versi KDE, Desktop Environment, ini untuk versi yang standar.
Kemudian kalau yang Kill Bill Edition udah dilengkapi beberapa aplikasi, ada Wine, yang untuk jaringan, ada DOSBox, kemudian ada Kemu. Ini beberapa aplikasi yang masuk ke dalam varian dari Kill Bill Edition. Makanya disebut sebagai distribusi ya, distro. Itu artinya bahwa Linux itu dalam satu bundle ya, bundle dari operating systemnya sudah termasuk include ya sistem operasi dengan aplikasi-aplikasinya juga. Makanya di dalamnya sudah ada gamesnya, sudah ada aplikasi grafik ya, sudah ada aplikasi untuk Office, audio video, yaitu terbundel ke dalam satu distribusi yang sifatnya free ya, yang sifatnya free kita bebas pergunakan tanpa lisensi. Kemudian kalau yang server edition varian ini biasanya dipergunakan untuk layanan-layanan di server-server jaringan ya, di perusahaan-perusahaan enterprise biasanya. Kemudian kalau yang minimalistic Slack, di sini ukurannya sangat kecil, makanya disebut sebagai minimalis ya. Dia bisa berjalan hanya bekerja di ukuran untuk kapasitas 50 megabyte saja sudah bisa berjalan. Kemudian ada Slack Popcom Edition. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinclude juga di Slack Popcorn Edition. Kemudian dari sisi kapasitas yang kita bisa simpan di dalam flash disk itu bisa masuk di dalam flash disk ukuran 128 MB. Kemudian dari sisi desktop, aplikasi ada Express Desktop, kemudian ada untuk browsernya Mozilla Firefox ya. Kemudian ada BIP XMMS, ini aplikasi untuk audio video ya, untuk nyetel MP3, MP4 ini pakai XMMS. Kemudian ada aplikasi messengernya namanya Gem ya, Game. Kemudian aplikasi Office-nya kayak Microsoft Word itu dinamakan Abi Word ya. Itu di Slack Popcorn Edition. Kemudian yang Frodo Edition, nah di sini variannya dia hanya dilengkapi dengan konsol saja sehingga layarnya hitam ya tanpa tampilan adanya desktop grafisnya. Ini cocok untuk kalangan dari administrator di server ya. Itu menggunakan perintah-perintah seperti command prompt di DOS, di Windows ya seperti itu. Kemudian Slackboot CD, di mana Slackboot CD ini adalah sistem operasinya bisa dijalankan secara langsung menggunakan flash disk USB. Kemudian kita boot secara langsung dari BIOS-nya dengan flash disk. Dan kemudian si Linux Slack-nya langsung menjalankan file boot ya, file boot untuk bisa ngeload operating sistemnya dan langsung berjalan ya tanpa kita instalasikan ke dalam laptop kita yang nggak perlu diinstal. Nah, alasan kita mempergunakan Slack ada beberapa alasan. Di sini kita bisa jalankan secara live, kemudian media penyimpanannya juga kecil. Tapi kekurangannya di sini pada saat kita menjalankan live, bahwa semua dokumen yang pada saat kita ketikkan nggak bisa kita simpan di dalam sistem, ya karena sifatnya dia hanya sementara. Makanya kalau ada file yang pada saat itu kita kerjakan, itu kita langsung simpannya ke flash disk, ya kita langsung ke flash disk yang di luarnya. Kemudian Linux juga memiliki kemampuan loading yang sangat cepat ya, kemudian tampilan grafis yang menarik juga. Ini dari sisi eh, kita alasan yang keduanya, kemudian tidak memerlukan tadi spesifikasi hardware yang tinggi, bisa berjalan di Pentium 3 ya dengan RAM tadi paling kecil 128 MB dan maksimal bisa berjalan di 256 MB. Kemudian monitornya tabung juga bisa berjalan. Kemudian juga Linux Like tidak memerlukan banyak ruang tempat penyimpanan ya pada saat kita mempergunakannya. Nah, untuk cara kerja, pada saat kita menancapkan USB flash disk ya ke dalam port USB, kemudian dijalankan di BIOS ya. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Linux Like di sini adalah memuat kernel yang namanya FAMLinux. Kernel ini adalah inti dari sistem operasi Linux, di mana dia sebagai penjembatan antara software dengan hardware serta brainware. Nah, ini FAMLinux inilah atau kernel inilah yang nantinya saling memberikan koneksi ya dari software ke hardware dan juga untuk komunikasi perintah dari brainware kita sebagai user. Kemudian setelah itu membuat 4 MB RAM disk ya ke dalam PC kita dan kemudian mengaitkan ke dalam directory yang namanya root ya. Kalau di Linux itu dikenal adanya root.
tidak dikenal kayak Microsoft Windows itu adanya drive ya. Kalau di Linux namanya root. Nah, root ini yang namanya init.rd.gz ini merupakan file kompresi ya, file kompresi untuk image rootnya. Kemudian dikaitkan dengan sistem-sistem file yang lain. Jadi root ini adalah akarnya, baru di bawahnya ada beberapa direktori-direktori lain. Ya, ada direktori user, ada direktori device, ada proses yang nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, kita lihat isi dari direktori Linux. Nah, direktori Linux ini umum semua ya, di semua Linux itu standarnya seperti ini ya. Jadi ada direktori bin, user, proses, dev ya. Kemudian ada konfigurasi itu secara umum. Walaupun Linuxnya berbeda versi, ada Red Hat mungkin ya, ada Mandrake ya. Kemudian ada SUSE, ada Slackware ya, beberapa varian yang lain. Nah, direktori yang paling atas itu yang disebut sebagai direktori rootnya. Di sini menampung keseluruhan dari file yang ada di dalam sistem operasi Linux. Nah, di sistem directory root ini biasanya tidak menampung file, kecuali yang ditampung adalah kernelnya tadi, atau inti dari sistem operasi si Linux-nya dalam bentuk VM Linux core-nya ya, istilah core-nya di sini untuk root-nya. Kemudian ada directory bin, ini file yang bisa dieksekusi ataupun yang bisa dijalankan. Kalau di dalam Microsoft Windows itu namanya file executable, ya, dalam bentuk executable file. Kemudian ada directory boot. Nah, ini biasanya yang dipergunakan di bagian eksekusi pada saat Linux itu booting ya, pada saat ngebut. Kemudian ada directory dev, ini device yang diartikan device perangkat yang tersambung dengan si sistem operasi Linux. Contoh kalau kita misalkan mempunyai device untuk disket ya, disket pakai drive-nya namanya floppy disk. Nah, biasanya nanti si Linux itu akan membuatkan satu directory di dalam directory dev itu di penamaannya FD0 atau floppy disk 0 karena kita di dalam PC kita hanya satu mempergunakan floppy disk. Nah, kalau ada dua drive berarti nanti ada FD0 dan ada FD1. Begitu juga kalau di dalam PC kita untuk device CD-ROM, kalau misalkan CD-ROM kita ada dua ya, maka nanti akan penamaannya dev garis miring HDB, kemudian ada dev garis miring HDC. Ya, kalau misalkan CD-ROM kita ada dua ya di dalam satu PC. Kemudian selanjutnya ada directory etc. Ini biasanya directory yang menyimpan semua file konfigurasi di Linux. Ini dalam bentuk file yang bisa kita edit ya dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks. Ini bisa kita rubah dengan menggunakan Notepad. Kemudian ada directory home. Nah, directory home ini kalau di Windows itu directory dokumen ya. Jadi semua hasil kita ngetik ya ataupun apapun di situ itu langsung masuk ke defaultnya di directory home. Ya, kalau di Windows masuknya ke directory dokumen. Kemudian kalau ada directory lib, ini adalah library ya, kumpulan dari library dari sistem operasi Linux. Nah, kalau di Microsoft Windows namanya DLL ya. File namanya Dynamic Linking Library. Jadi sekumpulan dari file yang saling terkait ya antara satu file dengan file yang lain. Ini library-nya. Kemudian ada directory loss plus found. Di sini biasanya directory pada saat kita terjadi loss ya, hilang data, yaitu semua masuk ke sini. Atau apabila ada data-data yang ditemukan ya, itu tersimpan di bagian loss atau found ini. Kemudian ada directory mounting ya, mounting dan ada istilah mounting dan ada istilah unmount. Jadi kalau istilahnya ada reject ya, ada reject, kemudian ada pada saat kita open itu mountingnya. Nah, contoh di sini kalau kita punya drive floppy disk tadi ya, terletak di dev FD0. Nah, prosesnya kalau kita mau membuka isi file yang ada di dalam disket itu kita dengan menggunakan cara pengetikan ya, dengan perintahnya mnt garis miring floppy ya, kita mountingkan untuk floppy-nya. Kalau misalkan yang akan kita mount adalah dalam bentuk hard disk, berarti kita perintahnya
mount spasi garis miring dev garis miring HDA1. Ini HDA1 ini menunjukkan satu ini adalah partisinya, ya. Jadi kalau misalkan di hard disk kita di sistem operasi Linux ada dua partisi, maka akan dikenali dengan HDA2. Ya, kalau ada tiga partisi berarti ada HDA1, ada HDA2, dan ada HDA3. Ya, kalau di Windows ada drive ya, ada drive D, E atau F begitu ya kalau di Windows seperti itu. Nah, ini untuk proses mount-nya. Sedangkan kalau untuk mereject berarti kita mengetikkan perintah umount ya, umount garis miring nama dari device-nya yang akan kita unmount. Kemudian ada directory process di sini adalah sistem file semua yang ditulis di atas memori biasanya dipergunakan untuk melihat proses-proses yang sedang berjalan di sistem operasi Linux-nya. Kemudian kalau directory root ini adalah akar dari semua directory, ini bermuara di root. Sedangkan kalau directory TMP ini adalah temporary ya, untuk menyimpan file-file sementara. Jadi hasil dari kita browsing ya, kemudian hasil kita melakukan proses di file ini semua masuk di TMP ya, directory TMP. Kemudian ada directory user di sini yang berisikan orientasinya semua kepada user, misalkan user login di dalam suatu jaringan ya, user itu mengakses suatu aplikasi, itu semua masuk ke dalam directory USR. Kemudian ada directory var, di sini berisikan data yang bisa berubah di saat Linux itu berjalan. Kemudian hanya spesifik di satu komputer saja. Kemudian juga tidak dibagi lagi dengan komputer lain di dalam jaringan. Jadi hanya menunjukkan di variabel di satu PC-nya saja. Itu untuk directory var-nya. Oke, nah kita lanjut ke proses remastering ya. Artinya kita merubah dari bentuk default Linux Slack ke hasil yang kita modifikasi. Ya intinya seperti itu ya, remastering itu seperti itu. Jadi kita memodifikasi dari defaultnya ke sesuai dengan yang akan kita modif. Nah, apa saja yang bisa kita modifikasi? Yang pertama bisa kita modifikasi dari sisi tampilan gambar, ya, tampilan gambar dalam bentuk formatnya PNG. Kemudian konfigurasi codingnya, ya di file CFG, compile distro tadi mempergunakan MySelect Creator. Setelah kita modifikasi semua gambar dan kodenya, kita compile dengan MySelect Creator, baru kita jalankan dengan mempergunakan VirtualBox-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya praktekkan ya, seperti ini. Saya buka untuk ISO-nya terlebih dahulu dengan mempergunakan Power ISO. Sebentar, saya buka ISO-nya. Oke, saya share screen dulu. Saya buka Power ISO ya, Power ISO. Kemudian saya open file ISO dari Slack 611-nya. Slack 611. Open. Nah, di dalam file Slack ISO ini ada dua directory. Ya, ada directory boot dan kemudian ada directory Slack. Nah, yang tadi di proses modifikasi atau remastering, kita banyak di directory boot ya untuk merubah tadi gambar ya. Nah, gambar ini di select.prg, PNG. Nah, gambarnya seperti ini ya, defaultnya. Nah, gambarnya daun ya. Ini bawaan dari si Linux Slack-nya bawaannya. Nah, nanti untuk tugas praktek kalian untuk kelompok merubah tampilan ini ya di bagian pada saat tampil awal, loading awal. Ya, ini berubahnya di bagian ini. Nah, kemudian yang kedua kita proses sama mastering di file codingannya itu di slack.cfg. Nah, bagaimana yang tadi ya, yang untuk gambar dulu. Nah, pertama caranya kita mengekstrak ya, mengeluarkan file select.png ini keluar. Ya, kita ekstrak dulu, kemudian kita
taruh di salah satu directory, ya kita simpan di situ, oke. Barulah kita modifikasi, ya modifikasi gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Barulah setelah itu kita simpan lagi hasil modifikasi gambar dengan cara di add, ya di bagian add ini. Di bagian add file, ya kita masukkan, ya di folder yang sudah kita rubah tadi gambarnya, ya. Kita add nanti masuk dengan nama yang harus sama, ya nama yang harus sama itu select.png juga, ya dengan formatnya PNG. Kemudian dari sisi apa namanya untuk ukuran, ya untuk ukuran pixel, di sini kalau kita lihat ukuran pixel di file ini, ya di select ini ukurannya 640 kali 480 pixel. Nah, kalian harus men-set ukuran pixelnya 640 kali 480. Nggak boleh lebih dari ukuran pixel ini. Karena nanti nggak bakalan masuk di dalam pada saat si Linux-nya itu berjalan. Ya, jadi harus disesuaikan juga untuk ukuran pixelnya. Nah, selanjutnya kita ke codingan ya. Ke codingan itu di file select.cfg. Nah, kalau kita ingin merubah codingan sama dengan file gambar tadi, kita ekstrak dulu, kita keluarkan ya filenya, kemudian kita taruh ke dalam satu directory, oke ya. Setelah disimpan, misalkan saya praktekkan sini ya, kita keluarkan dulu open, ekstrak, masuk ke sini. Nah, ini filenya. Nah, kemudian kita buka dengan mempergunakan Notepad. Ya, dengan mempergunakan Notepad. Oke. Nah, inilah untuk kode yang terdapat di dalam Linux Slack ya. Di sini ada kode mengenai warna ya, warna layar, border, kemudian title bar yang ada di bagian atas ini pewarnaannya. Ini bisa juga nanti di tugas remastering kalian ini bisa dirubah kode warnanya ya, kode warnanya dalam bentuk heksadesimal. Kemudian warna pada saat di uncell, hotkey, kemudian di hot cell, scroll bar, ini juga bisa dirubah warnanya. Misalkan kita abu-abu ya untuk defaultnya, mungkin dirubah di warna yang lain, boleh. Ini di bagian menu color ini. Nah, yang nanti dijadikan sebagai tugas, ya, itu kalian rubah di setiap menu bagian ini. Ya, ada contoh select graphic mode KDE, ya. Kemudian di bagian more about, nah ini rubah menjadi bahasa Indonesia, ya, di bagian ini. Kemudian di menu yang kedua ada select always fresh, ini juga dirubah dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga di bagian more about, ya, di bagian ini. Kemudian di menu yang ketiga di select copy to RAM, ini juga bisa dirubah juga ya. Di bagian more about-nya juga bisa dirubah di sini. Jadi untuk bagian yang kernel open sampai dengan text help ini jangan dirubah-rubah ya. Jadi hanya di bagian menu label di bagian ini select copy to RAM sama more about sampai ke bawah sini. Kemudian di menu yang keempat ada select graphic VESA mode. Ini silakan nanti kalian rubah di bagian more about. Kemudian di select text mode ya. Kemudian di bagian more about-nya lagi. Kemudian di select aspek server dirubah. Kemudian di bagian bawahnya ini more about sampai ke menu run memory test utility. Ini juga bisa dirubah ya di more about-nya. Nah, setelah dirubah, misalkan ke bahasa Indonesia, kita simpan lagi ya, kita save lagi ya dengan nama yang sama. Ya tadi namanya select.cfg. Nah, setelah disimpan, baru kita buka lagi Power ISO-nya, kita add-kan lagi. Dimasukkan sesuai dengan directory tempatnya ya. Tadi di directory boot ya, kita masukkan lagi di directory boot. Nanti kita add, masukkan ya misalkan di directory ini tadi
Yang ini ya kita open lagi, kita add lagi ya, nanti langsung otomatis dia nge-replace ya, nge-replace file yang lama dengan file yang sudah kita modifikasi. Ya masuk ke sini. Nah, setelah itu baru kita compile dengan MySelect Creator-nya. Ya, kita compile dengan MySelect Creator. Nanti di MySelect Creator kita bahas di pertemuan yang kedua ya, di pertemuan minggu depan. Itu di MySelect Creator. Nah, mungkin ini di pertemuan hari ini untuk perubahan di gambar ya sama di codingan. Nah, dimisalkan kalau sudah di-compile hasilnya ya di MySelect Creator, barulah kita hasilnya itu dijalankan dengan mempergunakan VirtualBox. Jadi kita buka aplikasi VirtualBox-nya ya. Kita klik baru di sini atau new. Kemudian kita berikan nama OS virtualnya, misal tadi Slack ya, Linux Slack 611. Mungkin kalau di sini nggak ada Slack, kita pilih order Linux aja 32. Kita lanjut. Nah, ukuran memori virtualnya kita set. Mungkin kita di sini ya, di yang terlalu di tengah, karena nanti berbagi dengan aplikasi yang berjalan bukan di virtualnya, karena berbagi di sini. Kemudian kita lanjut di sini, kita buat hard disk virtualnya. Kemudian kita pilih VDI, ya, VirtualBox Disk Image. Kita lanjut, kita alokasikan, lanjut lagi. Kemudian untuk hard disk virtualnya mungkin kita cukup di 8 GB karena nggak terlalu besar ya. Nah, di sini sudah terbentuk di bagian sebelah kiri dengan nama Linux Slack 611. Karena di sini belum ada ISO-nya, ISO 611, kita harus masukkan terlebih dahulu. Ya, kita masukkan di sini di bagian pengaturan, kemudian di bagian penyimpanan ya, di bagian penyimpanan, kemudian di bagian yang kosong ini. Kita masuk ke bagian sebelah sini, pilih berkas disk. Kita arahkan ke directory yang sudah kita download atau yang sudah kita modifikasi ya tadi ya, Linux Select-nya. Oke, kemudian dari sisi sistem mungkin kita naikkan di bagian hard disk, kita naikkan ke atas karena kita ngelotnya dari hard disk. Tampilan ini nggak usah kita rubah, penyimpanan tadi udah, suara juga nggak usah ya. Kemudian kita oke. Nah, barulah setelah itu kita jalankan di mulai ya, di bagian mulai. Nah, tadi ada gambar daun ya, yang tadi saya bilang ada gambar daun ya, yang bagian ini ya gambar daun. Nah, ini nanti pada saat tugas kalian rubah tuh, modifikasi. Kemudian kita stop dulu sebentar ya, kita stop, kita ulangin lagi, matikan, kita runningkan lagi. Nah, kemudian ada menu-menu ya, menu-menu inilah yang di bagian codingan tadi ya, dari mulai bagian di menu yang pertama ya, select graphic mode yang ini. Nah, pada saat dijalankan ya, itu tampilannya nanti berubah. Kalau nanti di set di bahasa Indonesia, nanti tulisannya di sini bahasa Indonesia. Berikut juga tulisan yang ada di bawahnya, more about-nya ini juga berubah ya, bahasa Indonesia. Nah, tugas kalian di situ ya untuk merubah di bagian menu-menu ini. Display graphic mode, always fresh, copy to RAM, graphic VESA mode, text mode, dan select as PXI server di bagian codingan yang ini ya. Di file select.cfg-nya ya. Nah, kemudian kalau kita contohkan, kita masuk ke dalam dulu ya, ke bagian graphic mode, kita
loadingkan dulu. Ini nanti tersisa 2 menit lagi ya, kalian joinkan lagi sebentar. Karena sisa 2 menit, dijoinkan lagi Zoom-nya. Nah, nanti di tugas juga nih di bagian splash screen ini dirubah ya, tampilan bagian bunga. Nah, inilah tampilan dari Linux Slack yang di versi 6.1.1. Nah, tugas kalian juga nanti merubah di bagian tampilan desktop ini. Ya, di bagian depan ini desktop, kemudian juga bisa dirubah di bagian logout ya. Nah, tampilan daun ini juga bisa kalian rubah ya. Kemudian rubah juga di setiap bagian aplikasinya. Di sini aplikasi defaultnya games cuman ada 3. Ya, nanti mungkin kalian bisa tambahkan 1 atau 2. Ya, ini di bagian games. Kemudian di bagian grafik, ini defaultnya ada 4. Bisa ditambahkan juga nanti kalau kalian 1 atau 2 aplikasi. Di bagian internet, ini defaultnya ya. Nanti juga ditambahkan. Multimedia, ini defaultnya. Kemudian ini office-nya, ini defaultnya. Ya, itu di setiap bagian aplikasinya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari proses remastering? Ada yang mau disampaikan? Berarti ini kita merubah semua tampilan yang ada di Slack tersebut ya, Pak? Iya, betul. Dari mulai tampilan yang tadi loading ya, tampilan gambar daun, kemudian menu-menunya tadi dijadiin bahasa Indonesia ya. Berikut juga dengan keterangannya yang di bagian more about. Kemudian pada saat masuk ke Linux Slack-nya ya, tadi ada splash screen berjalan kan ya. Nah, itu juga dirubah. Kemudian wallpaper di bagian desktop ini juga dirubah. Dan kemudian di bagian logout ya, di bagian ini daun ini juga bisa kalian rubah juga. Kemudian yang terakhir adalah setiap aplikasi aplikasi ini kalian tambahkan modulnya, namanya add modul ya. Nanti